penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang A. Kolonialisme imperialisme Barat. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah perang salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Ottoman di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Sekian, terima kasih. B. Kolonialisme imperialisme Barat Eropa di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan penghangat makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Berikut negara yang pernah masuk ke Nusantara. 1. Portugis Bartolomeus Dias melakukan penjajahan dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco dan Gama yang sampai di Goa atau India pada tahun 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Yang kedua adalah Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera adalah Christopher Columbus. Pada 1492, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik hingga akhirnya tiba di benua Amerika. Saat itu Columbus berpikir kalau dia telah sampai di daerah yang ditujunya, yaitu India. Karena itu Columbus lalu menanamkan penduduk lokal ia temui sebagai warga Indian. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magalhães dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magalhães berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magalhães kemudian dilanjutkan Sebastian Delcano pada 1521. Sebastian Delcano berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529. Yang ketiga ada Belanda. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 hingga 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Yang keempat ada Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo
dan Rota, Portugal, dan Pulau Canary. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika. Selain hingga Samudra Hindia, ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon 1605, lalu ke Ternate serta Tidore, dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. VOC 1602 sampai 1709. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Pada masa penjajahan Belanda, untuk memperkuat serta memperluas kekuasaannya di Indonesia, VOC diberikan sebuah hak istimewa yang juga disebut hak oktroy, sehingga VOC mampu membuat kebijakan-kebijakan di dalamnya untuk Indonesia. VOC berusaha menguasai daerah pedalaman yang mempunyai banyak potensi untuk menghasilkan barang dagangan tahun 1700-an. Salah satu sasarannya yaitu imperialisme pedalaman. VOC menjadikan kerajaan Banten serta Mataram sebagai sasaran utama mereka dikarenakan di daerah tersebut banyak menghasilkan barang komoditas yang aman dibutuhkan oleh VOC, seperti beras, gula merah, kacang-kacangan, dan serta lada, hingga VOC menerapkan kebijakan di daerah itu. Faktor internal. Terjadi korupsi di semua level tingkatan birokrasi dari mulai pegawai hingga pejabat tinggi VOC. Korupsi ini dilakukan dengan berbagai cara memotong keuntungan dari hasil dagang, memotong uang kas dan anggaran, mengajukan target setoran di bawah potensi yang nyata agar bisa ada kelebihan dan masuk kantong pribadi dan melakukan pungutan dalam pengangkatan bupati atau kepala desa. Gubernur Jenderal Johan van Noort bahkan dikabarkan berhasil menimbun harta 10 juta golden saat kembali ke Belanda di tahun 1709, padahal gajinya hanya 700 golden saja. Selain itu, uang suap diberikan oleh mereka yang ingin masuk menjadi karyawan VOC. Jadi jangan heran jika korupsi sekarang merajalela di Indonesia karena hasil turunan dari VOC dan berdarah daging. Sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi. Anggaran biaya untuk para pegawai VOC sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Hal ini tidak seimbang dengan keuntungan VOC yang semakin menurun. Biaya perang yang digunakan untuk menanggulangi perlawanan rakyat seperti perlawanan yang terjadi di Goa Makassar, akibatnya utang VOC menumpuk dengan totalnya 134 juta golden saat VOC dibubarkan. Semua utang dan kekayaan VOC yang ditinggalkan seperti kantor, gudang, benteng, kapal, dan wilayah kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Adanya persaingan perserikatan dagang lainnya seperti East Indian Company Inggris dan Company des Indes Prancis, para pejabat dan pegawai VOC yang korup membuat persaingan ini tidak dapat dimenangkan oleh VOC. Pemasukan yang kecil disertai utang menumpuk menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. D. Masuknya pengaruh Prancis dan pendudukan Inggris. Pengaruh terhadap Indonesia salah satu wilayah terkena dampak positif dari revolusi Prancis yaitu Indonesia. Beberapa paham yang turut dijadikan sebagai penggerak untuk mencari jalan kemerdekaan dan kebebasan Indonesia adalah sebagai berikut. Paham nasionalisme. Paham nasionalisme muncul dan berkembang di daratan Eropa yang kemudian menyebar dengan cepat hingga ke Asia dan Afrika. Salah satunya Indonesia. Salah satu organisasi Indonesia yang menganut paham ini adalah Budi Utomo. Bukti adanya paham demokrasi di Indonesia adalah adanya tuntutan Indonesia berparlemen. Pada masa pemerintah kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial. Lewat David Etimpera atau politik adu domba
berhasil mengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat pengusaha daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regentschaft. Setiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regentschaft atau kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Perubahan dalam politik pemerintah kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenal berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya Kota Tua merupakan pusat pemerintah Batavia. Gaya arsitektur pada bangunan zaman Belanda menjadi dampak kedatangan bangsa Eropa yang masih bisa kamu nikmati di masa kini. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Masa kekuasaan Belanda kedua tahun 1816 sampai 1942. Pemerintahan Komisaris Jenderal. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Lord Boycott dan Van der Copeland. Mereka berpangkat Komisaris Jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan lama Inggris ke alam baru Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Copeland, 1819 sampai 1824. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sistem residen tetap dipertahankan. 2. Dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. 3. Kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal atau